Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nagita Ulia Islami dari Program Studi Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar vitamin C menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Nah, apa sih vitamin C itu? Nah, jadi vitamin C atau asam ascorbat itu merupakan salah satu vitamin esensial yang sangat penting bagi tubuh. Nah, vitamin ini juga dikenal memiliki efek antioksidan yang mampu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, selain itu, vitamin C ini juga berperan dalam mendukung sistem imun, sistem kolagen, lalu penyerapan zat gizi lainnya, serta menjaga kesehatan tulang, gigi, dan sel darah merah. Nah, konsumsi vitamin C secara cukup itu mampu membantu menurunkan resiko penyakit degeneratif seperti kanker payudara, kolon, dan paru-paru. Nah, secara alami, sumber vitamin C itu banyak ditemukan dalam buah-buahan seperti jeruk, nanas, mangga, tomat, serta sayuran seperti daun kelor dan juga daun katu. Nah, kandungan vitamin C ini juga memberikan kontribusi pada rasa asam yang khas pada makanan tersebut. Nah, konsumsi rutin vitamin C itu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga menjaga fungsi fisiologis tubuh tetap seimbang. Nah, karena pentingnya peran vitamin C dalam tubuh, analisis terhadap kadar senyawa ini itu menjadi sangat relevan. Nah, tujuan dari analisis kadar vitamin C itu untuk mengetahui secara akurat kandungan vitamin tersebut dalam bahan pangan maupun minuman, sehingga asupan harian dapat disesuaikan secara optimal. Nah, salah satu metode yang banyak digunakan untuk mengukur kadar vitamin C ini adalah spektrofotometri UV vis. Nah, metode ini tuh bekerja dengan cara mengukur kemampuan suatu senyawa dalam menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, khususnya di rentang antara 200 hingga 500 nanometer. Nah, vitamin C ini juga dapat menyerap cahaya karena memiliki gugus kromofor dalam strukturnya, dan juga biasanya itu menunjukkan serapan maksimum di sekitar panjang gelombang antara 260 sampai 265 nanometer. Nah, ketika tekanan sinar UV vis ini tuh elektron dalam mendekati vitamin C itu akan mengalami transisi energi dari tingkat dasar ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, dalam penyerapannya, spektrofotometri UV vis ini tuh dapat digunakan untuk analisis kuantitatif maupun kualitatif. Nah, analisis kualitatif itu dilakukan untuk mengidentifikasi panjang gelombang makanan suatu senyawa. Nah, analisis kuantitatif itu dilakukan dengan mengukur nilai absorbansi dan juga menghitung kadar berdasarkan persamaan seperti linear dari kurva kalibrasi. Nah, hasil pengukurannya itu biasanya dinyatakan dalam satuan ppm atau part per million. Nah, pelarut yang umum digunakan itu adalah Aquades dan juga etanol. Nah, dua pelarut ini digunakan itu karena bersifat transparan di daerah panjang gelombang UV dan juga tidak mengganggu pembacaan. Timbang vitamin C sebanyak 0,05 gram menggunakan timbangan analitik. Lalu masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Tambahkan Aquades hingga tanda batas.
lalu kocok dan homogenkan, maka terbentuk larutan baku induk dengan konsentrasi 100 ppm. Ambil larutan baku induk sebanyak 5 ml dan masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Tambahkan Aquades hingga tanda batas dan terbentuk larutan dengan konsentrasi 5 ppm. Kocok dan homogenkan. Lakukan juga pada larutan dengan konsentrasi 10, 15, 20, 25 untuk selanjutnya dibuat larutan baku. Lipat masing-masing larutan dengan konsentrasi 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, dan 25 ppm. Masukkan ke dalam kuvet beserta larutan blanko. Masukkan ke dalam spektrofotometer untuk melihat absorbansi dan kurva bakunya. Larutan vitamin C diukur pada rentang panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer dan lakukan scanning panjang gelombang vitamin C. Dihasilkan panjang gelombang 214 nanometer. Buah tomat dipotong dan dibuang bijinya. Haluskan daging buah tomat. Timbang 20 gram daging tomat. Masukkan buah tomat ke dalam beker gelas dan tambahkan Aquades 50 ml. Saring dengan kertas saring atau corong bancer. Ambil sebanyak 2 ml larutan sampel, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml dan tambahkan Aquades hingga tanda batas. Kocok hingga homogen. Sampel kemudian diukur absorbansinya, dimasukkan ke dalam kuvet dan masukkan ke dalam spektrofotometri UV vis. Kemudian analisis data yaitu nilai absorbansi dari sampel itu dimasukkan ke dalam persamaan reaksi linear Y sama dengan Bx tambah A, di mana Y adalah nilai absorbansi dan X adalah kadar vitamin C. Perhitungan ini didasarkan pada hukum Lambert-Beer, yaitu yang menjelaskan mengenai hubungan linear antara konsentrasi larutan dengan nilai absorbansi yang terukur. Nah, adapun kelebihan metode spektrofotometri UV vis itu yang pertama, prosedur cepat dan juga sederhana, lalu menggunakan sedikit pelarut dan juga tidak memerlukan reagen tambahan, lalu sensitivitasnya itu tinggi, mampu mendeteksi vitamin C dalam jumlah yang kecil. Nah, hasilnya juga itu dapat langsung terbaca oleh alat. Nah, kekurangan metode ini tuh yang pertama itu dapat terjadi interferensi dari senyawa lain yang menyerap pada panjang gelombang yang sama. Lalu kurva kalibrasi itu harus akurat karena kesalahan akan mempengaruhi hasilnya. Lalu vitamin C juga itu mudah teroksidasi sehingga sampel harus segera diukur. Kesimpulannya yaitu spektrofotometri UV vis itu merupakan metode yang cepat, akurat, dan efisien untuk menganalisis kadar vitamin C dalam berbagai bahan makanan dan juga minuman. Nah, dengan prosedur yang sederhana namun sensitif, metode ini tuh sangat berguna untuk mendukung kontrol kualitas produk pangan serta memberikan informasi gizi yang akurat kepada masyarakat. Nah, meskipun beberapa keterbatasan, keunggulan yang dimiliki ini tuh menjadikan spektrofotometri UV vis itu sebagai salah satu metode analisis yang sangat direkomendasikan. Sekian, terima kasih. Bye bye.